Intinya adalah meminta agar Mas David itu sakit. Intinya kuncinya di situ. Kemudian dari situ karena sudah dijalanin, semua jin itu akan masuk. Saya tidak tahu persis masuk melalui fotonya Mas David karena foto itu di mana-mana. Masuk, dilihat, kemudian lari ke orangnya. Oke, udah David. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini sarapan ya? Ya, ini Sarapan apa tuh? ini makan. Masa nggak lihat? Makan Pak. Guys, kita lihat dulu guys. Maksudnya gitu juga. Masa nggak lihat sih? Iya. Ketan sama pisang goreng. Ini, Apa enak gitu? Nah, jadi makannya itu enak. Apa enaknya enak? Ini buat orang Sumatera Barat sarapan itu ketan dicampur sama pisang goreng. Lah, Nah, ngomong Sumatera Barat. Emang orang Sumatera Barat? Enggak ada saya bukan orang Sumatera Barat. Oh, iya. Nggak ada. Jadi orang Padang ya? Enggak, saya bukan orang Padang. Kata siapa saya orang Padang? Enggak pandai saya bahasa Tak pandai saya baca Enggak Padang. pandai saya bahasa Minang. Asli Jakarta saya. Asli Jakarta. Ayo makan, Pak. Oh iya. Kecek Padang dikit lah. Hah? Kecek Padang sedikit. Ayo mari makan. Buas di orang Minang, orang Bukit Tinggi. Lai pandai ngecek bahasa Minang seketik-seketik. Iko kami sedang sarapan pagi, katan jo pisang goreng. Jadi katan goreng namanya. Aslinya dari Padang. Eh, Katan sama pisang goreng. Katan jo pisang goreng. Jo pisang Disebutnya goreng. katan goreng. Katan goreng. Tapi enggak ada saya bisa bahasa Minang. Itu kayak bahasa itu Batak. itu naskah aja saya pakai tadi. Asli saya orang Jakarta. Oke. Malah begini. Tahu nggak? Bahasa begini nah bukan bahasa Minang, ini bahasa Betawi. Bahasa Gitu. Betawi. Asli saya orang Betawi ini. Ini Betawi ya. Oke. Emang kata siapa kita ini? Udah, ini kan udah dari hari Senin ya, Ya, menemani insyaallah. Ustaz Danu ya. Ya. Ya, sambil sarapan aja. Saya nggak bisa jawabnya. Tadi udah ngebulet-bulet ini. Mau nanya apa mau makan gitu kan? Kat dulu makan. Saya bingung nih, ini mau ditanya gue udah gue buletin. Maafkan aku ya Allah. Ini yang nakal, yang tanya ini. Maafkan Mbak Udah Rin, ya Allah. gemeter di tangannya, udah gemeter. Masuk nggak nih? Masuk deh, nanya deh. Aku terlalu ngeyel ya. Ya apa-apa Ustaz, biasanya kalau makin lama dibuletin manisnya makin terasa. Bercampur dengan Ya, 4 hari ya, kurang lebih 3 ya berarti 3, ya. insyaallah. Ini gimana nih perasaannya terus kesan pesannya nih berarti 3 hari. Ya, perasaannya lega ya. Apalagi setelah didoain, terus beban-beban saya tuh kayaknya ringan. Perut juga kerasa enak. Ini ngomongin apa sih, Mas? Enggak tahu. Lega kalau di studio. Untuk makan belum. Enggak apa-apa. Ini acara santai ya begini. Sak jawabnya Mas pokoknya di sini. Ya, yang saya rasakan kalau ikut program ini, saya dapat banyak ilmu baru ya. Artinya bahwa memaknai Islam itu jangan cuma sekedar melihat ayat, menghafal ayat, membaca ayat, tapi juga menjiwai ayat dan melaksanakan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Nah, kebanyakan kan di dalam Al-Quran itu mengajarkan kita untuk melakukan amal soleh. Nah, amal soleh ini yang kadang-kala cuma sekedar teori. Misalnya, Innallaha ya'muru bi'adli wa itaidil qurba. Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil, tapi kita jarang berlaku adil. Allah mengajarkan kita untuk sabar dan sholat jadi penolong. Kadang-kala sabarnya itu entar lihat ya, awas ya. Nanti loh itu sabarnya cuma hari ini ya kan. Nah, sama suami istri itu nggak boleh saling ngeyel-ngeyelan gitu kan. Kalau nggak kolesterolnya naik, terus katarak ya kan. Nah, saya belajar gitu karena dalam hubungan suami istri kan pasti ada kalanya suami pengen didengar atau istri pengen didengar. Ternyata untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya itu sangat utama. Terus kedua juga memaknai sabar itu bukan berarti diem, tapi ya benar-benar ridho sama ketentuan Allah apapun itu. Kalau saya lihat udah ini sekarang sudah memaknai dan menjalankan sabar karena tadi mau makan cuma dipegang-pegang. Betul sekali. Baru saya mau ngomong itu. Salah satu bentuknya adalah yaitu sekarang saya sudah bisa menahan buletan pisang goreng ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya gitu, udah
lanjut dulu kali gitu. Siap, Nanti siap, kita siap. sambung lagi ya. Nah, ya terima kasih banyak ya. Terima kasih ya. Legislator. Pernah jadi legislator dan juga sudah mengalami sama apa namanya? TO. Mas David ya? TO itu tukang olah. Mas David pernah? Enggak, iya pernah. Pernah. Hasilnya apa? Alhamdulillah Sakit? nggak kepilih. Udah nggak kepilih terus? Saya langsung ngebuletinnya langsung gini. Berarti sabarnya hilang. Saya nggak kepilih, terus sakit, ngalamin saya 3 hari sebelum pemilihan itu sakit. Badan panas 3 hari sebelum hari pemilihan, demam, tapi saya masih bertahan gitu kan. Tapi pas 1 hari menjelang pemilihan, malam menjelang itu, jadi besok pemilihan malamnya, besoknya itu saya terkapar di tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain, diem aja katanya. Tapi husnuzonnya saya bilang mungkin sakit. Belum waktunya. Enggak, waktu itu saya masih berpikir medis kan gitu. Biasa aja lah kita berpikir baik aja gitu. Dan alhamdulillah qadarullah besoknya pun suara kami tidak menjadi suara mayoritas gitu. Nah, alhamdulillah hari ke-3 hari ke-4 karena badan dari yang panas kan, lucunya setelah pilkada hari keduanya suhu badan saya turun. Pulang ke Jakarta, sampai udah tes COVID, nggak COVID, terus pulang ke Jakarta, sampai di Jakarta dites, diindikasikan demam berdarah. Bapak kenapa buru-buru pulang? Udah, saya buang air itu keluar ada darahnya. Nah, saya masih berpikiran itu berhusnuzon sampai detik ini. Sampai detik minggu kemarin Coba bertanya. ya. Beliau. Sampai akhirnya saya mandu acara sama Ustadz. Oh, yang di roadshow kemarin ya? Roadshow kemarin. Beliau banyak memberikan masukan, ilmu sama saya gitu ya. Perbincangan yang ringan tapi dalam gitu menurut saya. Ngobrol. Saya kan orangnya agak nakal ya. Jadi kalau udah ngobrol dikit langsung saya praktekin gitu. Intinya begini Mas, ininya begini. Jadi pertama esensinya adalah yang mesti dipahami bahwa meminta kepada Allah. Terus kedua, menyadari segala khilaf kita, memohon ampunan kepada Allah. Jika ada bacaan atau sikap atau perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah, mohon diampunkan. Dan jika ada yang buruk di dalam diri kita, bacaan kita, ilmu kita atau zikiran kita yang salah, diikhlaskan untuk dihilangkan gitu. Nah, terus habis itu memohon kepada Allah untuk jika ada ilmu sihir, jin atau apa, santet dan segala macam itu minta dihancurkan. Nah, memohon pada Allah. Nah, prosesnya nggak semudah ngomong begitu, tapi proses perenungan untuk menyadari, untuk bisa eling gitu loh. Artinya ini kita kan eling ya, tapi untuk bisa eling bahwa kita ini rendah di hadapan Allah, itu yang prosesnya itu yang menurut saya harus banyak belajar. Tapi alhamdulillah qadarullah, saya cerita sama Ustadz, ternyata yang kemarin ini saya sering ngalamin perut saya tuh kayak ada yang Gerak-gerak. Iya, kayak gerak, terus habis itu juga sering ngerasa capek, terus apa segala macam, terus ada perasaan kayak gimana. Alhamdulillah qadarullah jadi luruh gitu. Jadi terus yang biasanya saya hobi sebentar-sebentar bawaannya tuh pengen makan, jadi nggak pengen makan, jadi nggak apa, karena Standar, itu di luar kebiasaan ya. gitu ya. Jadi di luar kebiasaan itu dulu tuh makan apa segala itu di luar kebiasaan saya yang hobi banyak begitu. Lama-lama pas kemarin ini saya bilang, Ustaz, kok saya jadi berubah ya? Terus perut saya yang biasanya gas gitu ya, perutnya agak gendut karena banyak angin atau apa, hilang. Kan perut saya six pack lagi kan? Sebenarnya nggak cuma perut yang six pack. Dompet. Dompetnya juga six pack ya kan? Nah, jadi alhamdulillah ya, maksud saya yang mesti diluruskan persepsinya adalah, kalau menurut pandangan saya yang saya baru jalani berapa hari sama Ustadz Danu, ya bukan Ustadz Danunya, tetapi Ustadz Danu pun juga meminta kepada Allah bahwa tauhid kita kepada Allah yang mesti diluruskan gitu. Iya itu, jadi yakin kepada Allah. Banyak kita yakin
kita ngaku beriman, tapi kita baru sebatas ngaku. Iya. Pada saat sholat kita nggak pernah merendahkan diri kita di hadapan Allah. Ya. Sombongnya kita ini masih ada ya, Zat ya. Terus mau kayaknya malah baca-baca yang lain gitu kan. Mending kalau baca yang lain ngerti, tapi kan juga nggak ngerti yang dibaca apa Nah, gitu iya. kan kadang-kala gitu. Dia udah paham Ustaz ya. Ya, jadi ya saya kan orangnya sok tahu aja ya Bu ya gitu. Makanya saya sambil sok tahu saya banyak nanya mau Ustaz gimana Ustaz, takutnya saya Pokoknya pepetin dah beliau biar kita bisa belajar. Betul. Nah, tauhid. jadi mudah-mudahan ya itu tadi yang paling benar adalah akhlaknya kita dibenahi, tauhid kita Amin. dibenarin. Mudah-mudahan jalan ke sana terbuka sedikit-sedikit. Saya nggak bilang bahwa saya udah apa atau apa, cuman saya kegeeran aja ngerasa udah lebih enak. Itu Saya baru 3 hari ya, kegeeran. Mas. Iya. Itu baru 3 hari ya. Iya, makanya saya mungkin berapa hari lagi di sini saya mau diwisuda nanti. Bisa. Kita sama-sama. Ampun. Insya Allah. Kira-kira gitu ya. Itu. Nah, tadi balik lagi masalah pilkada itu ya itu tadi yang saya rasakan. Tapi pelajaran itu satu dari medis. Terus pelajaran hikmahnya ya gagal itu bukan cuman orang bilang kesuksesan yang tertunda, tapi bisa jadi kegagalan itu caranya Allah untuk menjaga kita, Iya. melindungi Betul. kita, Menambah gitu kan. ilmu akhirnya kan sekarang dari sekian bulan kan sekarang Iya. ada ilmu, tahu Iya. seperti itu. Iya. Alhamdulillah. Ini cerita apa namanya ini? Cerita masa lalu, masa kemarin ya, Masa masa kemarin, kemarin dari Mas David bisa belajar dari sana. Karena memang kita kan baru ketemu ya, Mas Iya. ya. Kemudian saya juga suka sama Mas David itu, memang sejak dari dulu udah kenal Mas David. Saya kenal dan waktu itu di O Channel ya Channel, pertama, betul. terus kemudian di Di Trans, Trans, ya, membawa acaranya. Saya masih punya fotonya loh. Saya juga masih ada. Nah, iya. Berarti kita sehat ini. Saya masih punya foto kemarin tak lihatin istri saya itu. Lah, ini fotonya Mas David. Saya bilang, iya loh. Berita Itu masih, Islami waktu itu. Iya, berita Berita Islam masih Islami. jenggotnya masih agak tebelan. Iya. Waktu itu mau memerankan siapa? Ini Kiai Ahmad Dahlan. Ahmad Kiai Dahlan. Ahmad Iya, Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan. Pakai kumis, pakai. Iya, terus gitu ya. Betul. Terus dia juga nggak ngenalin itu bisa begitu ya kayak Muhammad. Nggak percaya. Saya kira bukan saya tadi. Oh iya. Iya, waktu itu gondrong sekali Iya. jenggot sama ininya, tapi bagus. Nah, ini Mas David sejak dulu bagus nih teman-teman beriman. Sejak dulu saya kenal beliau itu jujur, beliau itu lembut orang. Serius, bicara itu ditata. Di situ saya bilang jempol, berapa jempol untuk Mas David. Bukan saya mau membanggakan, tapi saya sendiri itu salut sama Mas David. Karena apa? Karena saya itu masih punya marah. Saya masih punya marah. Tapi marah saya insya Allah nggak akan keluar kecuali nanti diizinkan oleh Allah Ta'ala. Tapi Mas David sejak dulu lembut aja. Jadi apa namanya? Kalau orang itu jadi apa namanya? Jadi pengen jadi apa namanya? Iri istilahnya. Iri dengan kelembutan. Tapi saya melihat saya masih punya marah. Tapi insya Allah marah saya nggak akan saya keluarkan. Kecuali ada sesuatu. Nah, ini bagusnya Mas David. Sejak dulu ketemu standar kalimatnya itu standar bagus. Standar. Disakiti orang dekatnya juga, Ustadz saya lagi nggak gitu aja. Terlalu datar ya. Tapi memang Mas David dari dulu saya amati. Jadi semua orang teman-teman saya itu saya amati satu-satu dan karakternya alhamdulillah saya punya catatan masing-masing. Dan catatan ini ya untuk Mas David saya ceritakan, bukan saya terlalu membanggakan Mas David, walaupun saya sebenarnya salut, bukan bangga. Salut dengan bangga beda ya. Salut itu adalah apa yang sudah dikerjakan Mas David. Bicara tentang masa lalunya itu datar. Saya amati pergerakan kalimat itu, bagus loh. Jadi tidak seperti yang tadi ibu sering ngeyel, wah habis suami saya begitu kan biasanya begitu. Tapi enggak, Mas David itu flat, lempeng dan memang nggak kemana-mana. Di situ saya bilang, wah ini jempol nih. Temen saya ini jempol. Benar. Apalagi saat ini alhamdulillah saya senang. Mas David belajarnya ngeri. Saya aja negeri ngeri. Ya.
belajar. Ustaz, ini kan Saya- baru saya 2 hari baca. 3 hari dengan Iya. sekarang nih di Siraman Kolbu, Uda David ini nemenin Ustaz nih. Nah, kira-kira menurut Ustaz gimana nih dari 3 hari ini beliau sebagai host Circle? Saya itu kenal Mas David sekali. 2 kali itu sudah kayak teman akrab Iya, sebenarnya. iya, Jadi betul. kayak apa ya? Kayak udah gimana Kayak gitu deh ya. kayak tiap hari kita itu ketemu. Jadi saya itu sendiri bingung. Apa sama Mas David? Padahal ya kenal baru sekali gitu ya. Sekali aja udah. Kok dapet ya di sini ya? Karena sama-sama mau belajarnya kayaknya ya kita itu. Jadi Chemistry-nya Sama-sama gitu. ngebuka. sama-sama. Sama-sama ngebuka. Artinya tuh kan begitu ketemu hati itu harus ngebuka, sama-sama ngelihat ya satu sama. Dan kalau dari tadi saya disampaikan yang baik-baik tentang saya gitu kan, saya justru pengen sebaliknya nih gitu. Kenapa? Karena kenal sama Ustadz Danu tuh udah cukup lama juga, dan saya datang ke program ini banyak orang bicara macam-macam tentang Ustadz Danu gitu. Nah, begini saya bilang, kalau orang nggak kenal kita nggak pernah tahu gitu kan gitu. Iya. Tapi begitu ketemu dan saya lihat bagaimana Ustadz Danu, ya masya Allah. Ya memang yang disampaikan tentang keislaman ya Islam yang disampaikan gitu. Iya, tauhid gitu. Nah, orang yang dan sangat open, sangat terbuka. Bahkan Mas David nih ilmunya nanti begini, nanti ini sangat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayaknya saya bukan apa-apa. Ustadz Danu izinkan saya, walaupun saya muridnya Ustadz Danu nih, kalau boleh disebut, kalau Ustadz boleh ngakuin gitu. Lewati dulu yang ini. Lewati dulu Kan yang katanya ini. gitu. Katanya kalau nggak mau diaku ya kita ngaku-ngaku dulu ya kan gitu. Nah, jadi artinya yang saya sampaikan adalah bahwa kita harus melihat segala sesuatu itu dengan hati bersih, memaknai ini dengan jelas gitu, dan jangan kebencian karena sesuatu hal kita langsung cepat menjudge, menilai dan segala memfitnah. Itu banyak banget yang kayak gitu. Nah, ya mudah-mudahan saya juga nggak perlu klarifikasi karena Allah yang maha tahu tentang segala kebenaran gitu. Iya. Tapi ya kita melihat segala sesuatu itu dengan hati bersih, niatnya lillahi ta'ala. Kalau memang ada kebaikan di dalamnya, kenapa nggak kita ambil, belajar gitu kan. Pada dasarnya justru kita perlu orang berbagi ilmu. Ustadz Danu nggak pelit bagi ilmu. Hari pertama ketemu saya di mobil kuliah 2 SKS. Oh, kuliahnya pusing. Aduh. Kuliah 2 tahu nggak? SKS saya sama Tahu Ustadz nggak? Danu. Sebelum beriman. Tahu nggak? Aduh. Ini nih. Makan nasi uduk. Waduh. Mau bicara Mas David kali gitu mau tahu. Yang ditanyain ayat-ayat Quran. Ya Allah. Ya Allah ya Robbi. Jadi malah diskusi. Tapi alhamdulillah memang ya begitu. Memang harusnya kita menjelaskan. Ya. Ya yang harus kita ketahui. Kemudian Betul. yang diceritain Mas David apa S2 tafsir ya? Ya, masih kuliah lagi tesis. Oh, tesis ya. Oh, Tesis yang mudah-mudahan cepat selesai, Amin, bukan ya tak Allah. kunjung kelar. Amin, amin, ya Rabb. Amin ya Allah, diaminkan ya Allah. Ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Dan memang itu yang saya sukain itu diskusi yang baik. Seseorang itu Mas David tadi cerita kalau seseorang nggak kenal, nggak tahu, nggak pernah ini biasanya kurang mengenal. Kalau saya sih enggak. Orang itu berkata yang tidak baik itu bukan berarti dia tidak mau belajar dulu, enggak. Karena dia yang keluar irinya dulu. Nafsunya dulu ya. Iya, nafsunya dulu iri. Jadi dia tidak mau belajar. Nah, ini salah sejak awal. Iya. Iri kenapa? Ada aja yang dia pasti irikan. Karena apa? Sebenarnya acara Siraman Kolbu ini kan terbuka. Orang itu bisa berpikir kok sebenarnya. Apa yang saya kerjakan? Apa yang saya lakukan? Apa yang saya harus memberikan kepada narasumber, kepada pemirsa? Kenapa saya seperti itu? Karena memang nggak ada yang insya Allah keluar dari garis. Kalau saya berpikir gitu, umpamanya dalam mendoakan seseorang. Kalau umpamanya di sini mau diceritakan, mendoakan seseorang itu awal adab doa dari mulai selawat istighfar. Fatihah, selawat, kemudian puji Allah sebentar kan, baru berdoa. Isi doa itu kan macam-macam. Kalau kita berdoa mohon agar dimudahkan dalam mencari rizki kan doanya begitu. Ya Allah, aku saat ini dalam mencari rizki,
Aku mohon kepadamu mudahkan aku dalam mencari rezeki yang halal dan thayyib dan insya Allah berkah. Kan begitu doanya. Dan saya juga mencoba mengikuti dalam doa itu apa yang dihadapi. Kalau yang dihadapi sihir, saya dulu tuh mencari dalam Quran. Yang untuk menghadapi sihir itu yang mana? Kan mencari saya. Saya ulang berkali-kali. Saya tidak menemukan sihir. Cuma di situ hanya doa agar dilindungi dari sihir, falak dan nas. Nah, kalau doa untuk dilindungi dari sihir tergantung orang yang berdoa, imannya seberapa, ketakwaan seberapa, juga tergantung Allah. Karena Allah yang akan mengabulkan kan Mas. Nah, di situ bukan saya itu nggak mau baca itu, enggak. Kalau itu kan mohon perlindungan lah, yang datang ke sini kan udah kena dia. Iya, betul. Istilahnya kalau seseorang itu sudah menjadi pasien, bukan orang yang baru berdoa, ya Allah berikanlah saya kesehatan. Kalau perlindungan kan benteng. Benteng Nah, ini istilahnya. bentengnya udah jebol. Jebol Musuhnya udah di dalam. Iya, gitu loh. Paham, Jadi paham. di sini harus berpikir sebenarnya, kenapa doa saya seperti itu. Nah, selama perlindungan ini nggak ada, yang ada adalah menjadi, ya tadi bentengnya udah jebol, musuh ada di dalam, saya mencari lagi dalam Quran, nggak ketemu doanya. Kalau nggak ketemu berarti saya ganti doa yang menurut ijtima ulama itu, doa itu ada dari Quran, ada dari Rasul, ya. Juga ada doa yang baik dan tidak keluar dari Quran dan hadis Nabi, kan harus begitu. Nah, saya mencoba berdoa itu di titik itu karena nggak ketemu saya doanya. Iya. Ya kan? Kemudian apa yang kita perhatikan? Kalau orang kena sihir itu yang jalanin jin. Jin yang memang dia bekerja dengan manusia itu sendiri. Ya. Nah, jin itu dia tidak akan datang kecuali dia dikasih makan. Ya. Nah, makannya jin itu apa? Saya memang nggak tahu, tetapi perkiraan saya makannya jin itu adalah yang dia inginkan. Contoh dukun, ini dukun. Ya. Dia bisa mau menyadat orang, umpamanya menyadat Mas David, sakit perut, lemes, berarti yang dirusak itu perutnya. Apa yang ada di dalam perut? Bisa aja di situ ada kalajengking umpamanya, lipan umpamanya, atau ini. Nah, di situ itu ilmu si dukun itu akan bercerita, saya ingin menjadikan sakit pada perutnya agar dia nggak bisa jalan. Apa? Ilmunya ngomong, kamu sediain ini. Nah, ilmunya si dukun ngomong begitu, itulah sebenarnya ilmunya tahu jin-jin tipe yang mau menyerang Mas David sakit perut itu sukanya dia makanannya ini. Bacaannya apa? Nah, nanti dituntun oleh ilmunya jadi bacaannya ini, seperti itu. Nah, dari situ apa yang mengikat jin itu mau masuk, umpamanya kemenyan, umpamanya bunga, umpamanya darah, umpamanya tanah kuburan, macam-macam pengikatnya. Nah, di titik itu sebenarnya ada benda di dalam tubuh manusia. Berarti ada mantra pemanggilnya yang ditiupkan. Umpamanya, iya, buhulnya ditiupkan pertama kali. Intinya adalah meminta agar Mas David itu sakit. Intinya kuncinya di situ. Kemudian dari situ karena sudah dijalanin, semua jin itu akan masuk. Saya tidak tahu persis masuk melalui fotonya Mas David karena foto itu di mana-mana, masuk, dilihat, kemudian lari ke orangnya. Nah, di titik itulah sebenarnya harus difahami cara kerja itu seperti itu. Sama seperti kita mau pergi ke MNC, naik kendaraan. Betul. Kalau naik kendaraan banyak bocor, nggak bisa sampai. Betul. Kalau bocor 1 diganti masih 3, tapi itu sama. Radiator bocor nggak bisa sampai. Kemudian bensin habis nggak bisa sampai. Nah, di titik ini sama sebenarnya. Jadi proses. Jadi dari dukun ini dia mengeluarkan makanan untuk si jin sampailah kepada titik yaitu Mas David. Nah, kalau sudah sampai itu, kalau dia sudah masuk, rata-rata jin itu nggak bisa keluar, Mas. Iya. Mas David udah ngalamin kan? Oh iya, emang nggak bisa keluar.
Mas David udah berusaha untuk membaca ini, membaca itu, membaca semampu sepengetahuan Mas David, tapi ya masih di situ. Nah inilah yang harus difikirkan. Bukan saya sok pintar, enggak, ini difikirkan sama. Ini namanya nasi, ini nasi putih sama nasi merah aja rasanya udah beda. Betul. Kan gitu ya, kalau nasi putih ingin gemukin, kalau nasi merah ingin langsingin, begitu-begitu aja. Nah sama, menyelesaikan sihir itu tidak gampang, tapi juga tidak susah kalau paham. Mantra yang di dalam tubuh harus kita mohonkan dihancurkan. Oleh siapa? Oleh Allah, karena kita nggak punya kekuatan. Kalau ada benda gaib di tubuh, kita mohon agar dihancurkan. Oleh siapa? Oleh Allah. Mantra dan benda itu ada alatnya di rumah dukunnya pasti. Ada foto, ada boneka, ada tanah, ada ini macam-macam. Nah, itu juga dimohonkan kepada Allah Ta'ala. Karena ini alat awal, kendaraannya istilahnya. Jadi harus dihabisin bensinnya, meledakin rodanya, umpamanya seperti itu. Jadi jangan sampai ini lari lagi ke Mas David umpamanya. Ini harus dimohonkan kepada siapa? Kepada Allah. Kita nggak punya apa-apa. Ilmu, saya nggak punya ilmu. Kalau Mas David umpamanya, alhamdulillah beberapa hari mencoba, bisa. Kalau ditanyain ilmunya apa, kan bingung. Kan nggak punya ilmu. Ilmu kita adalah percaya aja sama Allah, sama sedikit iman kita. Barangkali iman kita masih dilihat oleh Allah Ta'ala. Itu aja kuncinya. Tidak ada kesombongan. Nah, dari titik itu mulai doanya kemana? Si dukun yang membuat sihir kepada kita, kalau Mas David yang kemarin itu sudah paham, dia apa? Didoakan agar diberi keselamatan. Loh, kok dukun didoakan agar diselamatkan? Itu Kenapa? pertanyaan saya, Ustaz. Itu pertanyaan saya. Kenapa kok dukun doanya diselamatkan gitu kan? Iya, kan nggak tahu ya. Iya. Sebenarnya saya juga tidak ngarang, saya ambil dari salah satu firman Allah Ta'ala, wa idza khattabahumul jahiluna qalu salama. Jika engkau disapa oleh orang jahil, katakan dengan penuh keselamatan. Mas David terkena sihir, itu orang jahil menyapa. Mas David difitnah, orang jahil menyapa. Itulah tafsir Qur'annya. Di titik itu Allah tetap menyuruh alus salama, katakan dengan penuh keselamatan. Berarti kata-kata penuh keselamatan itu doa. Doa apa yang memang agar orang itu selamat menurut ayat Quran? Ya sudah, itu selamatnya tetap dipakai. Ya Allah, aku mohon agar dukun yang menyerang saya, dukun yang menyerang si fulan, agar engkau selamatkan. Dan semua ini tidak ada kekuatan kecuali selain Allah. Habis itu pujilah Allah. Subhanallah walhamdulillah. Ya, seperti itu memuji Allah. Karena memang kita dari doa ini kita harus tawakal. Kita serahkan pada Allah Ta'ala. Nah inilah sebenarnya cara-cara saya. Nggak kemana-mana. Semuanya memang saya ambil dari hadis, dari Quran. Lah kenapa orang nomor satu kayak Mas David tadi udah mulai paham. Kenapa didoakan agar dia diampuni? Nih, seseorang itu sakit berarti itu musibah dari Allah Ta'ala. Musibah dari mana? Dari perilaku. Kok bisa dari perilaku? Dalam Quran ceritakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang engkau terima itu dari buah tanganmu sendiri. Nah, kalau kita sudah tahu itu dari buah tangan, insya Allah berarti itu dosa-dosa kita. Nah, kalau ada di sini narasumber yang sakit, dia tidak mampu di hadapan Allah itu, dia berdoa itu tidak mampu. Dia doa hanya diajarin doa istighfar, tahunya hanya istighfar. Astagfirullahaladzim. Hanya itu. Membaca tapi nggak mengerti apa sih yang dibacakan. Yang gitu. dibacakan itu apa dan untuk apa? Dan nggak menjiwai ayatnya itu sendiri. Iya, gitu bener. ya. Maksudnya nggak menjiwai bacaan itu sendiri ya. Sehingga orang hanya sekedar istighfar itu ya istighfar. Makanya narasumber yang di sini benar-benar nggak ngerti. Jadi kayak istilahnya tuh ayat itu keluar seperti peluru atau mata panah yang keluar dari mulut. Keluar aja biasa. Dia nggak ngerti apa. Nggak menjiwai. Iya Iya betul. Nggak difahami. Nah, saudara kita yang dalam kondisi seperti itu kita ajarkan. Nah di Siraman Kolbu akhirnya pelajaran ini tersampaikan kepada pemirsa. Iya. Istighfar, apalagi jangan marah lagi. Kan disampaikan. Mau
insya Allah. Jangan emosional lagi, mau. Jangan kaku hati, mau, insya Allah mau. Jangan egois, jangan suuzon. Ini kan disampaikan. Kalau beliau itu sudah bilang insya Allah mau, ya itu hanya dia sama Allah sudah. Nah, baru setelah itu kita doakan agar diampuni. Nah, habis diampuni kemudian baru didoakan yang lain. Nah, selain dia itu tadi itu ada sihir, pasti dia mencoba untuk mengobati. Nah, mengobati itu sama. Mantra-mantra musik itu dibaca, dimasukkan melalui air, melalui ini dipegang, dirajah, macam-macam. Nah, kita juga doakan agar mantra-mantra itu dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Nah, disinilah kita benar-benar yang diizinkan oleh Allah Ta'ala ngisi sebagai pendakwah di Siraman Kolbu. Benar-benar kredibilitas kita itu diperhitungkan di situ. Sebagai seorang pendakwah, harusnya dia mampu menyelesaikan itu. Harusnya, walaupun itu sebenarnya haknya Allah. Tetapi harusnya kalau imannya dia kuat, amal solehnya dia kuat, harusnya dia mampu. Dari mana iman dan amal soleh? Tidak hanya bisa keluar saja, tetapi belum dikerjakan. Nah, itulah yang menjadikan doa seseorang itu benar-benar menjadi seperti senjata. Bagi orang beriman, doa itu sebagai senjata. Jadi Ustadz, maaf. Jadi kalau saya lihat, kalau saya salah mohon di ini ya, saya diluruskan. Selama ya mungkin baru sangat prematur saya lihat gitu ya selama 3 hari ini. Tapi yang saya rasakan Ustadz ini menuntun si narasumber yang ada di untuk bisa memaknai apa yang ada di doa-doa yang dibacakan. Betul. Makanya Ustadz banyak diaminkan ya. Diaminkan ya, mengaminkan sesuatu yang mungkin belum difahami. Betul. Begitu yang sakit itu memaknai, merenungi, itu baru mulai merasakan hasil dari doa itu. Ya. Ya gitu. Dan percaya tidak percaya banyak juga kawan-kawan atau teman-teman saya yang nonton acara Siraman Kolbu, walaupun cuma nonton di TV gitu ya, ikut mengaminkan doa, kadang ada yang merasakan efeknya. Alhamdulillah. Saya kok merasa begini ya, kok saya merasakan begitu ya gitu. Nah, jadi mungkin itu bisa jadi salah satu tanda bahwa ada sesuatu yang nggak di badannya dia gitu ya. Betul seperti itu. Tinggal caranya ke depannya adalah bagaimana dia bisa terus istiqomah untuk bisa membersihkan hati dan dirinya untuk bisa selalu mencoba menghambakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah dan selalu menyadari bahwa dirinya banyak kekurangan dan memperbaiki dirinya. Betul, itu. Karena relatif biasanya kalau kita ini kalau sudah belajar agama dengan seorang yang hebat itu kita itu sepertinya merasa hebat. Betul. Sombong langsung. Ya. Padahal belum dikerjain, baru ngikutin aja kajian. Dan itu hafal gitu ya, baca Qurannya bagus, hafalnya bagus. Rata-rata seperti itu. Jadi nggak cuma Islam aja, tapi mungkin agama lain juga mungkin ada juga yang begitu ya. Sama seperti itu. Jadi, nah perasaan ujub dan riya ini, ujub ini khususnya itu udah menjadi catatan bagi Allah Ta'ala bahwa amal-amal solehmu akan habis. Karena apa? Coba Mas David sekarang berpikir, kita ini kalau sudah tahu begini kan, oh iya ya, kita itu bisa ujub itu berkali-kali dalam satu hari kan gitu. Pertanyaan saya itu satu, pernah nggak kamu ujubmu itu kamu mohonkan ampunan? Lah, itu kan langsung balik. Kok belum pernah ya? Karena itu sangat jarang sekali. Kita nggak sadar bahwa kita ujub. Orang itu memang rata-rata seperti nggak sadar kalau dia ujub. Kalau ini ujub sebenarnya. Saya emang nggak sombong ya Ustadz ya. Saya nggak sombong loh. Mohon maaf ini. Mobil saya misalnya ada sekian gitu. Saya nggak sombong ya Ustadz ya. Mohon maaf ya. Rumah sekian gitu ya. Nggak sadar gitu dari ini contoh aja ya. Nggak, saya mobil cuman ya segitu kok. Nggak bercanda Ustadz ya. Tapi memang seperti itu. Jadi kalau kita koreksi seperti itu. Jadi rata-rata kita sendiri itu ujub yang kita kerjakan itu jarang kita mohonkan ampunan. Padahal ujub, riya, bahkan sombong itu akan menghabiskan seluruh amal soleh. Jadi ingat ada satu hadis qudsi Ustaz yang cerita ada seorang alim ditanya sama malaikat. Dia bilang, ya malaikat, aku ini orang yang alim, aku mengajar ngaji,
aku berhak dapat pahala, kata Allah, kamu belajar agama bukan untuk kamu, tapi kamu bukan untuk aku, kamu belajar untuk dirimu supaya kamu dianggap orang alim, masuk kamu dalam neraka. Ada orang syuhada, orang syahid juga begitu, masuk kamu dalam neraka karena dia sebenarnya mati syahidnya karena pengen dianggap sebagai pahlawan. Orang dermawan juga begitu, karena dia ada sedikit mungkin setitik dia merasa karena pengen dipuji sebagai orang dermawan, akhirnya dia dimasukkan, artinya amalannya nggak diterima oleh Allah. Ya itu yang saya tadi Ustadz ngomong itu, saya jadi mikir, iya ya, jadi ternyata hadis qudsi itu maknanya itu tadi, kita jarang sekali memohon ampunan terhadap ujubnya kita. Iya, sangat jarang. Riaknya kita, Iya, ujubnya kita. Betul. Itu sangat sering saya ceritakan itu karena apa? Itu akan menghancurkan seluruh amal soleh kita. Itu dikuatkan dalam salah satu firman Allah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadah sayadkhuluna jahannama dahirin. Ini ayat ini itu dipergunakan untuk orang-orang yang memang dia ahli dalam beribadah. Tetapi ujub, riya, bahkan sombong itu muncul terus dan lupa bahwa itu harus dimohonkan ampunan. Nah, kelupaan ini pasti Allah sudah menceritakan akan kami masukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Yang berhak sombong hanya Allah. Yang berhak sombong hanya Allah. Ini kita mah enggak biasa. Makanya kita mengajarkan, ayo kita rendah hati, belajar, faham. Kenapa saya cerita? Saya berani cerita begini, maksud saya. Kita itu makhluk. Ini ada sihir aja, itu bukan saya membaca sesuatu kok. Ada sihir itu yang saya mohonkan tetap Allah, kepada Allah. Dan di titik-titik terakhir saya harus menyelesaikan tetap memuji Allah. Karena nggak ada kekuatan dan daya kecuali atas izin Allah. Saya nggak punya ilmu. Saya nggak pernah ngamal-ngamalin itu nggak pernah saya tuh. Kalau ditanyain serius nggak pernah. Ngamalin itu nggak pernah. Nah, disinilah sebenarnya saya mengajak, ayo terbuka, kita itu terbuka. Kalau memang hebat, cobalah selesaikan. Itu ada sihir yang sudah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun kan. Mas David kan beberapa kali lihat kan, ada yang dari 2004, ada dari 2002 kan gitu. Itu berapa tahun, berapa belas tahun. Nah, itu sebenarnya menjadikan gambaran. Ini berarti sudah diapa-apain dan nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus memahami bahwa dia sudah nggak bisa diapa-apain. Tapi atas izin Allah, qadarullah-nya tetap masuk ke siramal qalbu. Kita coba selesaikan dengan syariat Islam yang ada dalam Quran, mohonkan ampunan kesalahan dan dosanya beliau. Kemudian diajak jangan ini, jangan ini, jangan ini, mau. Kemudian doain kalau ada sihir, ada ini, mohonkan agar dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Nggak ada yang nggak ada yang aneh gitu istilahnya. Nggak ada yang minta jin penunggu barat, penunggu timur, penunggu utara. Nggak ada Nyai Roro itu, nggak ada. Untung Ustadz nggak gitu. Iya itu betul. Enggak lah. Itu sinetron. Iya. Sebenarnya begitu. Nah, kalau jin ini kan macam-macam. Ada jin yang tipikalnya dia hanya nempel. Ini bisa dihilangin cepat. Tapi kalau jin itu udah rombongan, kayak sihir atau ilmu orang lain yang menyerang, itu mau dibacain kayak apa udah nggak bisa. Tapi ya itu dia, orang kan selalu bilang bahwa Ustadz itu semua orang yang kesana pasti dia merasakan seperti itu, gitu kan, kesurupan atau apa. Ada yang bilang katanya, mungkin Ustadz Danunya bawa jin kali. Ada yang bilang gitu, saya bilang, kenapa bawa jin? Kalau bawa jin pasti jinnya sama dia lagi kan. Temenan pasti jinnya ngomong, Ustadz itu temen saya kan gitu ya. Tapi dalam ya berapa hari saya lihat ini nggak semuanya juga orang pasti harus merasakan seperti ada reaksi di badannya gitu. Nggak semuanya. Nggak semuanya. Ya ada yang memang masalahnya lebih ke psikis, betul, ya kan? Betul, orangnya betul. emosional. Iya, betul. Sampai ada kemarin saya ngalamin ada ibu yang saking emosi sama sama suaminya, ngeliat muka saya kayak lihat suaminya. Kalau itu bukan emosi. Bukan. Kalau saya malah berpikir udah itu masa lalunya.
Saya juga lagi inget-inget Ustaz, enggak. Terakhir tutup ngaca, ampun guys. Oke guys, itu tadi suasana di apa namanya di ruang sebuah VIP tempat. di sebuah tempat. Alhamdulillah bincang-bincang dari guru-guru kita ya, mudah-mudahan memberikan banyak manfaat buat kita semua. Amin. Jangan Ikuti lupa. terus konten-konten kita yang Jangan lain. lupa. Jangan lupa apa tuh, Ustaz? Ini like, Like, subscribe, subscribe, and nong, share jangan lupa share. Assalamualaikum guys.